cara yang benar upload video YouTube melalui HP biar video kita lebih banyak dapat penonton. Nah, pertanyaan seperti ini kemarin lumayan sering banget saya terima gitu ya. Jadi banyak banget dari teman-teman yang nanyain, Bang, gimana sih cara yang benar upload video melalui HP biar video saya bisa banyak penontonnya atau video saya biar bisa lebih gampang ditemukan sama penonton kita? kebanyakan dari teman-teman, terutama nih teman-teman yang memang baru membangun channel YouTube, itu biasanya upload videonya melalui aplikasi YouTube. Nah, sebenarnya nggak ada masalah, hanya saja kalau di aplikasi YouTube, ini fiturnya sedikit banget gitu ya. Jadi di sini kita tidak bisa memaksimalkan video kita ketika kita upload videonya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai HP, saya lebih merekomendasikan kalian upload videonya itu menggunakan browser. Bebas aja sih nanti pakai browser apa aja, cuman kalau saya biasanya itu pakai aplikasi Google Chrome. Nah, di Google Chrome, di sini tinggal kita kunjungi aja youtube.com seperti ini. Kalau sudah kebuka, pastikan di sini teman-teman itu sudah login pakai akun YouTube kalian. Selanjutnya untuk Google Chrome ini juga kita setting dulu ya, biar fitur YouTube-nya juga kebuka lebih banyak. Caranya kita bisa masuk ke menu yang ada di pojokan kanan atas. Terus di sini kita aktifin mode desktop. Nah, jadi biasanya di tiap aplikasi browser itu pasti ada pengaturan untuk mode desktopnya. Kalau sudah kita aktifin, di sini teman bisa lihat, jadi fitur YouTube-nya itu kebuka yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya cara upload videonya, kita bisa klik tanda plus yang di bagian atas, kita pilih upload video. Nah, kalau misalkan setelah kita klik upload video, dia malah masuk ke aplikasi YouTube Studio, cara ngatesinya itu gampang banget. Jadi kita kembali lagi ya ke halaman YouTube, kita klik lagi tanda plus. Nah, jadi ketika kita klik upload video, di sini kita klik tahan. Nah, terus kita pilih yang open in new tab, ya, atau buka di tab baru. Nah, biar dia tidak kebuka aplikasi YouTube Studio seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang cara uploadnya, kita bisa klik aja pilih file. Habis itu tinggal kita cari aja file video yang bakalan kita upload. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman lihat, dia akan rada kepotong gitu ya untuk fiturnya yang ada di sini. Ini cara ngatesinya gampang banget. Nah, kita bisa masuk ke menu setting di kanan atas, kita pilih zoom. Nah, jadi kalau di Google Chrome itu ada fitur untuk zoom in dan zoom out seperti ini ya. Jadi kita zoom out jadi 50% biar fiturnya kelihatan semuanya. Selanjutnya kita akan mulai untuk setting videonya biar bisa lebih maksimal lagi. Yang pertama, kita mesti akan atur judul videonya dulu yang di bagian atas. Nah, untuk judul video, saya saranin usahakan ya bikin judul video yang semenarik mungkin. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat ya, terutama teman-teman yang memang baru bikin channel YouTube, itu bikin judul video itu kadang asal-asalan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya judul, deskripsi, ataupun tag itu sebenarnya penting banget teman-teman. Itu kalau misalkan video kalian bisa lebih gampang ditemukan orang. Nah, jadi kalau misalkan orang cari sesuatu di YouTube, itu biasanya YouTube akan nampilin video-video yang di judulnya itu hampir mendekati dengan apa yang orang cari. Nah, sebagai contoh aja, misalnya nih, ini video tentang vlog mancing ikan gitu ya, di sungai kayak gini. Nah, kenapa saya bikin judul seperti ini? Nah, jadi yang pertama di bagian awal, saya kasih kata-kata strike gitu ya, itu kan biasanya kata-kata yang paling sering digunakan gitu ya, pada saat orang mancing gitu. Di bagian tengah, ini saya tulis judul utamanya, yaitu baru nurunin umpan langsung disambar adungan 3 kilo di Sungai Lampihong gitu. Nah, di sini saya sengaja bikin judul yang rada panjang, biar judulnya itu mengandung lebih banyak kata kunci teman-teman. Judul sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian deskripsi. Nah, untuk deskripsi, ini usahakan tulis juga karena ini juga penting banget teman-teman. Dan usahakan juga untuk deskripsi itu kata kuncinya ya atau kata-katanya itu masih berhubungan juga dengan judul kita tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan masuk ke settingan selanjutnya yaitu adalah settingan untuk thumbnailnya. Nah, jadi untuk thumbnail kita bisa setting di sini. Caranya kita klik. Nah, kita klik yang 3 titik dan kita pilih upload file. Habis itu tinggal kalian pilih aja gambar yang pengen kalian jadikan sebagai thumbnailnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian playlist. Kita bisa bikin playlist di sini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum punya playlistnya, nah contohnya aja di sini ada vlog ikan mancing sudah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, teman-teman bisa bikin aja. Caranya klik aja playlist baru, terus tinggal kita masukin aja judul playlistnya. Kalau sudah kita klik buat. Jadi satu video itu bisa kita masukin ke beberapa playlist. Contoh, saya masukin di 2 playlist kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke bagian settingan penonton. Nah, di sini ada 2 opsi. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau bukan dibuat untuk anak-anak? Nah, pilih yang mana? Ya tergantung dari video teman-teman. Kalau misalkan video kalian memang tujuan utamanya untuk anak-anak, kita pilih aja yang di bagian atas. Tapi kalau misalkan tujuannya bukan untuk anak-anak, kita pilih aja yang di bagian bawah. Selanjutnya kita bisa klik tampilkan lebih banyak.
Nah, maka nanti kebuka lebih banyak lagi pengaturan video YouTube-nya. Nah, di bagian atas, promosi berbayar, di sini teman-teman boleh aktifkan, boleh juga tidak. Ini kalau misalkan video kalian ada sponsornya atau endorse-nya, boleh kalian aktifin gitu ya. Terus juga di bagian bawah, untuk segmen otomatis, kita nyalakan aja. Ini kita nyalakan, ini kita juga nyalakan. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian tag. Jadi sebenarnya bikin teknis simpel banget. Teman-teman cukup masukin aja kata kunci atau kata-kata yang memang berhubungan langsung dengan video kalian. Contoh tadi, video saya itu tentang ikan. Nah, kita kasih koma, terus kita klik di bagian bawah. Habis itu mancing ikan. Terus apa lagi? Misalnya adungan dan lain sebagainya. Nanti silakan teman-teman tambahkan aja kata-kata yang memang berhubungan dengan video kalian dan maksimal itu sampai 500 karakter gitu. Selanjutnya kita masuk ke settingan yang di bagian bawah. Untuk bahasa, ya teman-teman pilih aja sesuai dengan bahasa yang di video kalian. Contoh saya pilih bahasa Indonesia. Untuk sertifikat teks ini kalian abaikan aja. Habis itu untuk tanggal dan lokasi perekaman ini sebenarnya opsional, boleh kalian aktifin, boleh juga enggak. Ya kalau saya sih biasanya selalu saya abaikan. Nah, untuk lisensi dan distribusi di sini ada dua ya, YouTube Standard dan Creative Commons. Bedanya apa? Bedanya kalau kita pilih yang lisensi YouTube Standard, jadi nanti kalau misalkan ada orang yang re-upload video kita, maka kita bisa klaim videonya. Nah, balik lagi kepada tujuan dari video teman-teman. Kalau misalkan video kalian memang tujuannya ya boleh dipakai sama orang lain, ya kita bisa pilih aja yang Creative Commons gitu. Ya silakan sesuaikan aja. Untuk izin penyematan kita boleh aktifin. Terus, nah yang penting itu di bagian bawah, di sini publikasikan ke page subscription dan beritahu subscriber. Jadi nanti kalau misalkan kita aktifin, maka ketika kita upload video kita itu bakal tampil di halaman subscription. Kalau teman-teman belum tahu halaman subscription itu di mana, itu tampilnya ada di bagian sini. Nah, di aplikasi YouTube itu kan ada nih tombol subscription. Jadi nanti ketika kita upload video, maka video kita itu bakal tampil di halaman subscription subscriber kita gitu. Untuk remix video shorts, kita pilih yang di bagian atas saja, biar video kita juga bisa diremix sama orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen diremix, pilih aja yang di bagian bawah. Untuk kategori, di sini teman-teman tentukan juga ya kira-kira video kalian itu kategorinya tentang apa ya, apakah berita, hewan, olahraga dan lain sebagainya. Nah, untuk video vlog itu biasanya masuknya bisa masuk di blog dan orang, bisa. Habis itu masuk di hiburan itu juga bisa banget. Terus masuk di olahraga sebenarnya juga bisa. Mancing itu kan bisa dibilang masuk olahraga juga gitu. Tapi kebanyakan sih biasanya orang bakalan pilih blog dan orang untuk video vlog. Terus ini untuk settingannya teman-teman bisa ikutin aja seperti yang di video saya. Kurang lebih seperti inilah ya untuk settingan awal video YouTube kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian monetisasi. Nah, jadi kalau misalkan channel teman-teman itu sudah aktif monetisasinya, kita bisa aktifin melalui sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesesuaian. Kita bisa geser ke bagian bawah dan tinggal kita checklist aja. Terus kita kirim. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian elemen video. Nah, jadi di bagian sini kita bisa nambahkan elemennya. Yang pertama kita bisa tambahkan subtitle di video kita. Nah, untuk subtitle di sini teman-teman bisa upload aja filenya kalau misalkan kalian punya file subtitlenya, atau kalian tulis manual di sini. Ini juga bisa banget nih kalian bikin subtitlenya gitu. Ya anggap aja sudah. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu adalah tambahkan layar akhir. Nah, untuk layar akhir di sini YouTube sendiri sudah menyediakan beberapa template layar akhir yang bisa kita langsung gunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngatur manual, ini juga bisa banget. Caranya kita klik elemen. Terus kita pilih aja elemen apa yang pengen kita tambahkan. Contohnya kita pengen tambahkan video. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh di mana sih posisinya? Misalnya di sini lah ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Yang ketiga, di sini ada tambahkan kartu. Nah, kartu ini fungsinya untuk nambahkan notifikasi ya, atau kayak tombol gitu yang muncul yang biasanya tampil di pojokan kanan atas video seperti ini. Nah, itu kita bisa tambahkan di bagian kartu. Caranya yang pertama kita tentuin dulu kira-kira di detik berapa kartunya bakal muncul, misalkan di bagian sini. Terus di sini kita bisa tambahkan apakah kita pengen tambahkan video, playlist, channel, dan lain sebagainya. Contoh kita tambahkan video. Nah, misalkan video yang ini, nah maka nanti dia bakalan muncul videonya di bagian atas, teman-teman. Dan yang terakhir, kita masuk ke bagian visibilitas. Nah, untuk visibilitas di sini kita bisa setting apakah videonya mau langsung kita upload atau kita setting sebagai video private dulu. Kalau misalkan kita pengen langsung upload, kita pilih public dan tinggal kita klik aja publikasikan. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara yang benar untuk upload video YouTube melalui HP persis saya gitu. Nah, kenapa saya bilang persis saya? Ya mungkin tiap orang punya cara masing-masing gitu ya untuk upload videonya, tapi kalau saya sendiri itu biasanya untuk upload video
entah itu dari HP ataupun dari PC, caranya kurang lebih seperti tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin pengen request video seputar tutorial YouTube lainnya, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti saya bakalan bikinin videonya sesuai dengan requestan kalian. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen join di grup YouTube 101 di Facebook juga boleh banget, linknya ada di deskripsi. Di grup nanti teman-teman bisa diskusi atau tanya-tanya seputar YouTube, nanti saya bakalan bantu jawab. Atau mungkin nanti ada ketua grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video YouTube 101 selanjutnya.